Perkenalkan, nama saya Erni Kurniawati. Di sini saya akan membahas tentang diskusi, yaitu pengertian diskusi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing diskusi. Yang pertama, yaitu pengertian diskusi. Di sini diskusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam berbentuk kelompok untuk bertukar pikiran, gagasan, dan informasi secara lisan dalam bertatap muka untuk mencari kesempatan dalam menyelesaikan suatu masalah. Pengertian diskusi menurut Majid, itu diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur, melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Jadi, keterampilan membimbing diskusi merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam membina dan mengarahkan siswanya pada saat diskusi berlangsung. Diskusi kelompok tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah bersama yang dilakukan secara teratur dan tatap muka guna untuk berbagai pengalaman pengetahuan di antara siswanya. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing diskusi. Itu menurut Mulyasa pada tahun 2013, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing diskusi yaitu yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Yang kedua, menganalisis pendapat peserta didik. Yang ketiga, meluruskan alur berpikir peserta didik. Yang keempat, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang kelima itu menutup kegiatan diskusi. Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Yaitu kegiatannya antara lain merumuskan tujuan dan topik yang akan didiskusikan, mengembangkan masalah, catat kesalahan yang menyimpang, memperluas masalah. Intinya merangkum kembali permasalahan supaya jelas, menjelaskan gagasan peserta didik dengan memberikan informasi yang jelas. Yang kedua, menganalisis pendapat peserta didik, yaitu dengan menganalisis alasan yang dikemukakan memiliki dasar yang kuat, menjelaskan hal-hal yang telah disepakati. Setelah diperoleh informasi alasan-alasan dari masing-masing pendapat yang berbeda-beda tersebut, maka pemimpin diskusi menindaklanjuti dengan kesepakatan terhadap hal-hal mana saja yang disepakati bersama dan yang tidak disepakati, sehingga diskusi tersebut memudahkan kesimpulan bersama. Yang ketiga, yaitu meluruskan alur berpikir peserta didik, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan menantang siswa untuk berpikir, memberikan dukungan terhadap pendapat peserta didik yang penuh perhatian, memberikan waktu berpikir dan meningkatkan partisipasi siswa. Yang keempat, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, yaitu melalui memancing pendapat peserta didik yang kurang berpartisipasi, mendorong peserta didik untuk mengomentari pendapat temannya, itu meminta pendapat peserta didik ketika terjadi kebuntuan. Dan yang kelima, yaitu menutup kegiatan diskusi, yaitu dengan cara merangkum hasil diskusi, tindak lanjut, menilai proses diskusi yang telah dilakukan.